Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana di belas kasih-Mu Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini, dan di mana di sore hari ini Bapa, kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa tentang pelajaran Sekolah Sabat kami yang melanjutkan tentang misi yang belum dijangkau. Ya Bapa, sekiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari Bapa, dan pelajaran ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ya Bapa, berkati hamba-Mu menyampaikan firman ini di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 13 Desember 2023. Suruhlah ia pergi. Di lingkungan kota yang belum terjangkau, ada banyak orang yang merindukan harapan. Pada zaman Kristus, apa yang mencegah umat Allah untuk membawa pengharapan? Tentang Mesias ke kota asing seperti Tirus dan Sidon. Nasionalisme, kesombongan, dan prasangka telah membutakan umat Allah terhadap kesempatan untuk melihat mereka yang terdekat dengan mereka yang rindu akan pengharapan. Yang dinubuatkan oleh para nabi tentang kedatangan Yesus yang pertama. Saat ini, di kota-kota ada banyak kelompok penduduk yang kepada mereka Yesus Kristus ingin agar umatnya membagikan pengharapan yang berbahagia tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Titus 2 ayat 13. Dan sama seperti Yesus tidak memandang kebangsaan dan ras mereka, kita juga harus melakukan hal yang sama. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16, pasal 28 ayat 28, ayat 34 dan ayat 35. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sesudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Bagaimanakah Anda merangkumkan pelajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus di sini? Sementara menunggu makan siang,
Petrus mendapatkan sebuah penglihatan berupa hidangan yang diturunkan dari atap lengkap dengan sebuah kain yang berisi hewan-hewan dan burung-burung najis. 3 kali dia diberitahu dalam penglihatan ini untuk bangun dan makan. Allah menggunakan penglihatan-penglihatan ini untuk menghilangkan kesombongan agama dan kefanatikan Petrus terhadap orang-orang bukan Yahudi. Pada akhirnya, Petrus mengerti kebenaran ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Dengan latar belakang di atas, mari kita renungkan cerita kita tentang Tirus dan Sidon untuk mendapatkan pelajaran dari cerita itu. Lihat kembali interaksi Yesus dan murid-muridnya dengan ibu tersebut. Pelajaran apa yang dipelajari dari studi lapangan yang berhubungan juga dengan penglihatan dari Petrus? Bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan hal ini dalam hidup kita saat ini dan dalam panggilan Kristus terakhir bagi kita untuk melakukan misinya di kota-kota? Apa prasangka yang menghalangi kita untuk melihat kebutuhan dari orang-orang yang tinggal di kota-kota? Apa sajakah kesempatan yang Allah disediakan bagi kita di kota-kota dalam memperluas pengertian kita tentang misi dan dengan penuh perhatian menghadapi kefanatikan, sikap nasionalisme, dan kesombongan rohani kita? Dengan sabar, Yesus mengajar murid-muridnya yang belum juga mengerti dengan benar bahwa rencana besar keselamatan dari Allah adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau kelompok suku yang terasing. Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi kita di kota-kota. Bacalah Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Ayat 11, "Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah." Ayat 12, "Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka dari takut akan saudara-saudara yang bersunat." Ayat 13, "Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka." Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita sehubungan dengan betapa susahnya disucikan? Dari prasangka yang telah diajarkan sejak kita masih kanak-kanak. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana pada sore ini Bapa, kami telah mendengarkan firman ini Bapa. Biarlah sekiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Ya Bapa, Engkau berkatilah kami sepanjang malam ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.